dari Kementerian Desa. Saya menjadi narasumber di sana. Jam 11 malam tinggalkan Sopeng menuju Sinjai, nginap di Sinjai. Jam 7 pagi sudah ada agenda tadi di Sinjai. Dan hari ini alhamdulillah saya tiba di sini. Capek rasanya, lelah fisik, tapi melihat senyuman dan semangat dari pondok pesantren ini, insya Allah tidak ada rasanya. Alhamdulillah. Tujuan kita cuma satu datang di sini, yaitu tidaklah cantik seorang penari kalaulah tidak memakai pita. Tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Masya Allah, luar biasa. Saya kemarin tanya-tanya panitia, sebenarnya apa tugasku kodon datang ini? Iya, tema apa dan sebagainya supaya saya lebih spesifik. Tetapi panitia juga tidak terlalu mendetailkan dan menjabarkan. Intinya katanya hadir santri, hadir santriwati untuk kemudian diberikan semangat dan motivasi. Makanya izinkan, terima kasih banyak, saya apresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Adik-adik, saya juga orang Bone, pada mau kita Bone. Saya dari Bone sebelah, yaitu di Bone Utara, Kecamatan Ajanggale, Desa Welado. Bapak saya, mama saya sama-sama orang Bone, tapi ketemu jodohnya di Sulawesi Tenggara. Itu di Kabupaten Kolaka. Lahirnya di situ, SD-nya di situ, SMP-nya di Makassar di pesantren, dan SMA-nya kembali lagi karena persoalan biaya, tidak mampu lagi orang tua biaya saya di pesantren, akhirnya kembali ke kampung sekolah. Dari situlah perjumpaan dengan berbagai macam prestasi, alhamdulillah. Dan setelah dari madrasah, alhamdulillah diterima bebas tes di Universitas Hasanuddin Makassar, alhamdulillah. Dan itu pun juga semua berkat ilmu pesantren, Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Dan terutama di bahasa Arab, ya. Makanya coba saya tes sedikit. Mudah-mudahan masih ingat ini, Ustadz, bahasa Arabnya. Awalan hayya nashkurullah alladzi kada'atana fursatan jamilah wa sihatan tammah wa umuran tawilah hatta istata'na najtami'a fi hadzal makan al mubarak. In this good time, I should like to bring you all to praise and to remember. Be to our God of Allah subhanahu wa ta'ala, because who has given us the mercy and the blessing until we can enjoy in this good panorama in this place. The greatest problem that has confronted man from Imam Boreal is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman dahulu kala hingga sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Demikian kata Imam Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Cukup itu kawan. Yaitu cuplikan sederhana ingin memberitahukan kepada kita, konten kreator yang selama ini kita nonton TikToknya, podcastnya yang kita nonton di YouTube, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, sama dengan kita, adalah alumni pondok pesantren yang sama dengan kita semua. Anak-anak pesantren tidak boleh berkecil hati. Hari ini kita ditempa, dibina bersama guru-guru kita, ustaz dan ustazah kita, para kiai kita. Ini adalah menjadi jembatan, menjadi wasilah untuk kemudian kita menebak, memprediksikan masa depan. Kenapa? Karena the best way to predict everything in the future is created. Salah satu cara untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Dan adik-adikku sudah kemudian menciptakan masa depannya karena berada di pondok pesantren MHQ ini untuk sama-sama menjemput masa depan di masa-masa yang akan datang. Amin. Tidak boleh ada lagi anak santri dan santriwati kalau ditanya di mana kau sekolah, di tega kau masih sekolah tidak boleh lagi di pesantren jiko dong. Tidak bisa lagi begitu adik-adikku sekalian. Harus kita dengan tegas jawab bahwa saya sekolah di madrasah, di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren tidak hanya belajar ilmu dunia, tapi kita belajar ilmu agama. Betul? Dan itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Kurang lebih kalau bisa bicara ada 10 konten kreator, YouTuber, selebgram, TikTokers di Makassar, di Sulawesi Selatan, mungkin hanya 1-2 anak pesantren. Dan hari ini adalah salah satunya orang yang berbicara di depan. Alhamdulillah. Di bagian-bagian awal ini saya izin sedikit menyampaikan kepada kita sederhana yang ingin saya sampaikan supaya ini menjadi semangat dan motivasi buat adik-adikku semua. Di awal-awal saya mungkin tidak terlalu seberuntung dengan adik-adikku semua di sini. Saya berasal dari keluarga yang sederhana.
Berasal dari keluarga yang sebenarnya tidak terlalu konsen ustazah dengan ilmu agama. Bapak saya orang Bone tidak tamat SMP, mama saya tidak tamat SD. Jadi secara latar belakang pendidikan itu sebenarnya tidak terlalu mumpuni untuk saya kemudian mengenyam bangku pendidikan. Apalagi dari keluarga yang sangat sederhana. Tidak ada yang tahu bapak aku di sini dan mama aku. Namanya tidak besar seperti tokoh-tokoh sekaliber Sulawesi Selatan seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Latinro Latundrung dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Iya. Karena seandainya nama aku Rijal Jamal Kalla, mohon maaf mungkin tidak ada di tempat ini. Iya. Mungkin sudah ada jadi bupati atau jadi pengusaha. Karena bukan nama aku Rijal Jamal Latinro Latundrung ya, akhirnya saya kemudian punya privilege. Jadi orang biasa bilang ini banyaknya sekarang masalah ini Ustadz. Merasa insecure, merasa kayak tidak percaya diri karena tidak ada privilege tak. Tidak ada sesuatu keistimewaan tak dibanding anak-anak yang lain. Sehingga untuk bermimpi saja kadang masih ragu-ragu Ki. Padahal mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Nah inilah yang menjadi catatan dan masalah kebanyakan juga adik-adik di pesantren Kodong. Palingan standar-standar cita-citanya. Ya, oleh karena itu adik-adik mumpung kita penghafal Quran. Cocok midi Ustaz Di? Ya. Jangan sampai saya bilang penghafal. Mumpung kita penghafal Quran, tapi jangan hanya mentok untuk menjadi seorang ustadz, menjadi imam. Itu bisa semua kita lakukan, tetapi bagaimana menjadi konten kreator yang penghafal Quran, menjadi menteri, menjadi gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, tapi punya penghafal Quran, punya hafalan Quran. Itu yang lagi mahal-mahal sekarang dicari. Kenapa? Orang hebat banyak, orang cerdas banyak, tapi orang yang memiliki karakter, jati diri itu tidak banyak. Dan yang punya karakter dan jati diri itu dimiliki oleh anak-anak di pondok pesantren. Makanya adik-adik saya ingin sampaikan kepada kita cuma 5 tipikal anak muda. Berapa tipikal? 5. Pertama ada anak muda, ada anak sekolah, ada anak santri. Yang tipikal pertama yaitu tahu di depannya ada gunung emas. Dia tahu saja ada gunung emas, dia tahu di depannya ada berbagai macam kesempatan yang emas. Ada tahun 2045 adalah tahun Indonesia emas. Dia cuma tahu saja. Itu tipikal pertama. Nanti kita lihat tipikal di mana kita masuk ini. Tipikal kedua adalah ada anak muda yang tahu di depannya ada gunung emas, tapi tidak tahu cara memanfaatkannya. Nah itu tipikal yang kedua. Tipikal anak muda yang ketiga, tahu di depannya ada gunung emas, tahu cara memanfaatkannya, tapi tidak mau memanfaatkan. Itu tipikal anak muda yang ketiga. Tipikal anak muda yang keempat atau anak-anak pesantren yang keempat yaitu tahu di depannya ada gunung emas, tahu cara memanfaatkannya, mau memanfaatkannya, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Itu tipikal anak pesantren yang keempat, anak muda, anak remaja yang tipikal keempat. Dan tipikal yang kelima, tahu di depannya ada gunung emas, tahu cara memanfaatkannya, mau memanfaatkannya, tetapi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebermanfaatan seluruh umat manusia dan lingkungannya. Dan saya berharap adik-adikku santri dan santriwati yang ada di tempat ini menjadi anak muda yang tipikal kelima. Kak bagaimana caranya? Kak masih anak pesantren, kak masih belajar, kak ini kodonge malampe mupi ke sini. Masih panjang perjuanganku, justru karena dikasih tahu Miki sekarang, persiapkan dari sekarang. 5, 10, 15, 20 tahun ke depan sudah ditanamkan dari sekarang adik-adik. Bodohnya kakak Rijal waktu sekolah ke pesantren begini tidak punya kak mimpi mau kak jadi apa. Saya baru menancapkan mimpiku ketika saya SMA, bahkan mau masuk kuliah. Baru ku ancang-ancang, kayaknya perlu misalnya setel ini. 5 tahun dari sekarang mau kak jadi apa, 10 tahun dari sekarang mau kak berkontribusi apa. Dan ini yang menjadi catatan penting adik-adikku sekalian. Makanya saya bilang agak beruntung Ki ini karena waktu tak sekolah begini alhamdulillah dibikinkan seminar motivasi sama pesantren tak, sama ustadz tak. Kalau saya dulu agak susah. Nggak apa-apa izin saya cerita di sini ustadz. Tadam pengah kak Kasina, maafkan kakak Rijal kalau harus menyampaikan ini tapi menjadi motivasi buat kita semua. Saya merupakan anak satu-satunya. Ya di sini coba ada angkat tangan yang sendiri bersaudara. Tidak terlalu banyak kan? Coba angkat tangan ya, jangan malu-malu. Iya. Akai kesini ya. Angkat tangannya yang laki-laki ada yang anak tunggal, oke ya 1, oke ya kurang lebih tidak sampai 10 orang, turunkan kembali, terima kasih banyak. Kakak Rijal sama aja dengan kita yang sedikit ini. Saya merupakan anak satu-satunya, ya tidak punya kakak, tidak punya adik. Dan saya adalah, mohon maaf, tidak apa-apa saya cerita di sini Ustadz. Saya adalah berasal dari keluarga broken home.
Mamaku, bapakku sempat berpisah kodong. Bapakku sempat berpisah. Tapi dalam perjalanannya alhamdulillah kembali mamaku sama-sama dan bapakku. Kenapa? Gara-gara saya masuk di pesantren berprestasi. Nah itu. Iya. Saya ingin sampaikan di depan tadi sini, mohon maaf Kak, kasihan. Saya nakal sekali waktunya saya sekolah. Waktu saya kecil SD nakal sekali. Kalau kemudian saya minta uang sama orang tuaku baru tidak dikasih, ku ambil batu baru lempari rumahnya orang. Rumahnya orang saya lempari ya. Betapa nakalnya saya. Dan saya jarang di rumah. Nakal. Kenapa? Pertama, mental dan psikologiku tidak bagus. Kenapa? Karena selalu kuliah mamaku dan bapakku berkelahi. Akhirnya kemudian ujung-ujungnya pisah. Ditambah pengaruh lingkunganku yang tidak bagus. Itu tantangannya seorang Rijal Jamal kodong. Jadi apa? Psikologi, internal keluarga, eksternal di lingkungan keluarga tidak mendukung untuk menjadi seorang yang seperti yang sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah kasihkan bapakku hidayah supaya dibisikkan kasih masuk anakmu pesantren. Pak Jamal, namanya bapak saya Pak Jamal. Kasih masuk anakmu pesantren. Nah saya ini laki-laki deh. Salah satu ciri anak laki-laki adalah suka kebebasan. Tidak suka dikekang. Betul? Betul, pelan-pelan aku bilang betul. Betul. Iya, laki-laki tidak suka dikekang, suka dengan kebebasan. Karena semua kuliah teman-teman SD ku masuk di sekolah-sekolah keren. Ada yang masuk di SMP unggulan, SMP favorit, SMP dekat rumah dan seterusnya. Saya mau tongkat juga begitu. Tapi bapak aku bilang, nah loka ko kojup pandang, masih sekolah ko. Kau tega pak, pesantren. Saya bilang mati ki berarti mengaji terus ki itu pak. Menghafal ki, bilang iya nak. Apa kata-katanya bapakku? Nah kenapa bapak meminta kamu masuk di pesantren? Bapak ini sudah tua nak. Dan tidak ada banyak amalannya bapak yang bisa mengantarkan bapak ke surga kecuali kau. Ush. Kata-kata dari bapakku yang tidak ada sekolahnya ini. Iya. Iya. Serius kayak ini. Iya. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa bapakku ini? Saya bilang pak, tidak kesurupan jika ini. Iya, pak, kenapa tiba-tiba bapakku Ustadz bilang begitu? Kata-katanya begitu dan jarang saya dapatkan kalimatnya. Saya punya bapak almarhum dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD yang bahasa-bahasa begitu. Wih, jangan sampai kesurupan bapakku atau apa ini. Sempat Tomika bilang dalam hati, pak istighfar ki pak, asyhadu Allah. Iya deh. Serius kayak ini kodong, jadi ketawa ya. Apa yang terjadi dek? Setelah dorongan-dorongan begitu, alhamdulillah mama aku tidak setuju. Pak, jangan dikasih masuk anata pesantren satu-satu ji anata kecil Tommy juga kurus Tommy. Jauh Tommy lagi mau pergi sekolah di Makassar di Ujung Pandang. Ujung Pandang dulu masih sebut orang tua. Ujung Pandang jauh sekali kasihan. Bagaimana nanti makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana tidurnya? Apa yang dah bilang bapakku? Ajak nah. Jangan kau pikirkan itu. Sudah ada pembinanya, sudah ada ustaz dan ustazanya yang akan membimbing nanti ketika di pondok pesantren. Dengan berbagai macam pertimbangan, karena bapakku sudah bilang begitu. Kenapa saya begitu yakin? Karena tiba-tiba, mohon maaf, bapakku tiba-tiba berlutut. Karena saya sembari duduk, jadi supaya sejajar muka aku dengan mukanya bapakku. Dia bilang, nak masuk di pesantren nak. Karena hanya Rijal lah yang bisa doakan bapak nanti. Saya langsung bilang Masya Allah. Jadi saya pikir dengan berbagai macam pertimbangan, karena kuliah berkaca-kaca ke matanya bapakku almarhum itu. Saya bilang, sepertinya mungkin ini sudah jalan yang benar. Sudahlah, dengan ucapan Bismillah, saya ke Makassar lah, naik ferry melalui Bajoe, akhirnya masuk ke Makassar. Saya sekolah apa segala macam. Tidak sampai 1 bulan saya mau kabur dari pesantren. Ada yang sering kabur di sini? Banyak. Biasanya calon-calon orang sukses itu yang suka kabur. Tapi bukan berarti kabur terus kok sembarang nyangkut nah. Iya, nusia ustaz kah? Iya. Iya, saya langsung mau kabur dari pesantren. Saya panjat pagar, panjat pohon, pokoknya panjat yang lain. Dan saya termasuk santri yang jarang dan malas sholat jamaah. Iya, karena selalu kan tidur. Iya, kurus-kurus begini tapi kalau tidur kadeh. Iya, malu suka matindro. Iya, tak putar kan tidur.
Baru lama. Iya, banyak kayaknya muka-muka di sini ya yang mirip-mirip saya waktu pesantren, masya Allah. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena didikan dan binaan pesantren, saya masih ingat pembinaku waktu di pesantren itu orang Ambon, namanya Ustadz Hayatuddin Yatim. Rahimahullah, mudah-mudahan kesan beliau selalu sehat. Itulah orang yang membuat saya berubah. Saya pernah merasakan pukulan bambu dan sajadah yang keras sekali karena terlambat salat jamaah salat duhur. Kenapa? Karena saya kalau siang-siang itu agak oleng-oleng setengah sedikit. Iya, karena kita bangun subuh-subuh salat tahajud, lanjut salat subuh, menghafal, mengaji, pergi makan, pergi mandi, sekolah. Wih, dede kehidupan ah. Di mana saya waktu tidur siang ini kalau ini? Wah, jadi saya agak mengantuk kalau siang-siang. Tapi akhirnya seperti apa yang terjadi? Saya selalu dihukum, diberikan hukuman mungkin agak beda dengan santri sekarang. Mungkin sekarang sudah mulai agak terdidik, agak lembut. Kalau saya dulu agak keras. Iya. Masbuk saja itu hukumannya berat sekali deh. Iya. Masbuk ini pada sholat jika ini kasihan, tapi masbuk terlambat sedikit, terlambat satu ronde. Iya, begitu. Aduh ya Allah. Jangan dicontoh, nah jangan kau dicontoh. Awas kau contoh. Jangan sampai mau tongkat seperti konten kreator kakak Rijal terlambat sedikit juga deh. Jangan ke. Karena itu adalah kebiasaan yang tidak dibangun waktu kecil di keluarga. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Saya agak malu-malu waktu sekolah di pesantren. Kenapa? Karena hafalanku, Quranku kodon sedikit. Saya hanya menghafal itu 3 qul huwallahu, ya. Sama ayat-ayat pendek wal asri, inna a'toina, alam tara kaifa. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun iza jaa. Itu di hafalanku. Tiba-tiba selalu ada orang setor hafalan Quran. Setiap sudah sholat asar, hafalannya sudah kencang sekali, sudah sabbihisma, surah Al-Baqarah 2 lembar, 3 lembar. Saya malu-malu. Akhirnya aku bilang, menghafal semua orang, menghafal tomak juga deh. Akhirnya saya menghafal karena ya katur-turuang, ikut-ikutan. Menghafal tomak juga. Waktu itu saya masih ingat kodong ku hafal itu Wadduha sama Alam Nasrah. Itu pun setengah mati masuk di kepalaku. Iya. Wadduha, susah. Wadduha wal-laili. Susah masuk hafalan. Tiba-tiba ada anak Makassar lewat. Nah, ketawai hafalanku karena saya itu kalau mengaji Kak berteriak Kak. Alam nasrah laka sodarak. Begitu. Mau sekali Kak ditahu kalau menghafal Kak. Iya. Kira-kira begitu. Seandainya dulu ada handphone sambil mengaji Kak. Alam nasrah laka sodarak. Dulu kalau ada handphone dulu. Saya masuk pesantren 2002. Iya, kayaknya belum ada yang lahir di sini toh? Belum. Saya masuk pesantren 2002 di situ. Saya mengaji begitu tiba-tiba naik aja Kak santrian dari Makassar. Dia bilang, "Ya kok dong hafalannya barusan begitu." Nah, kita nih orang bone Pak baru dikasih begitu, be. Ya, kira-kira begitu. Nah, pandang enteng Kak Ustaz. Bajikin kira-kira. Iya, saya di pesantren agak sering berkelahi kasihan iya. Karena ya kita nih orang bone tidak suka dipandang enteng. Pokoknya, gila tuh mate. Pokoknya, dia kagak jago atau bone bawang. Ya kira-kira begitu. Tapi salah-salah itu deh, salah-salah iya. Kita kecil-kecil begini tapi kalau berkelahi sini baku hambur orang Pak ya kira-kira. Gara-gara itu, nah kasih lihat Kak bagaimana caranya menghafal Quran yang baik. Termotivasi Kak. Oke. Saya hafal sebentar Al-Quran ini. Saya kasih kencan terus. Alhamdulillah agak bagus. Nah ini yang menjadi masalah kok dong. Ini yang menjadi masalah. Ketika kemudian sudah mau 3 bulan di pesantren dengan berbagai macam lari-larinya, panjat-panjat pagarnya dan sebagainya, sembunyi di bawah panggung karena kami itu kemarin kasurnya itu bukan per kamar tapi masuk asrama langsung satu kamar semua. Kita tidur kayak anunya asrama tentara. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik saya selalu sembunyi kodong. Kenapa? Karena seorang malas bangun pergi sembahyang. Kira-kira begitu. Akhirnya dapat masalah karena di pesantren saya punya rutinitas yang namanya setiap sudah sholat fardu wajib ada 1 sampai 2 santri naik ceramah 5 menit. Kultum 7 menit dan itu tidak ada pemberitahuan langsung tunjuk-tunjuk maunya Ustaz. Kau dulu deh. Antum tafadhal. Antum pokoknya terserah tunjuk Ustaz di mana dia mau itu. Dan wajib kita naik. Alhamdulillah 2 bulan pertama lolos Kak. Iya pokoknya kalau mau tunjuk lagi baik. Saya akan panggil santri yang akan ceramah, saya langsung tiba-tiba astagfirullah. Sengaja kasih zikir ilahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya supaya dikira masih zikir ya. Tidak boleh orang diganggu zikir kira-kira begitu. Tiba-tiba Mami masuk bulan ketiga. Iya,
Bodoh-bodoh tongku juga saya itu pergi ke sholat di saf pertama. Iya, karena saya capek dihukum selalu masbuk. Iya, apalagi kalau sudah orang Allahu Akbar baru datang, mati perbaiki sarung apa semua. Jadi orang sudah sami Allahu Akbar jadi ya begitu dulu. Iya. Nah itu jangan ditiru deh ya, jangan ditiru, ini motivasi saja. Akhirnya apa yang terjadi setelah salat isya? Saya dapat jatahnya setelah salat isya. Ciprutoma juga. Maluku kakak sini lapar kak. Tiba-tiba ustaz beliau begini. Antum, saya bilang la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disuruh ceramah, mati meja. Nah saya selama ini cuma konsen menghafal Quran. Disuruh ke ceramah. Saya bilang, ana ustaz, ana? Iya antum, ana? Iya antum tidak pernah begitu apa segala macam. Oh ya, saya bilang maafi muskilah, tidak ada masalah. Sudahlah. Maafi muskilah, no problem. Sudahlah, saya naiklah. Saya perbaiki sarung-sarungku, bidak-bidakku, saya perbaiki songkoku. Sudah, saya mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya kira-kira begitu. Lancar sampai amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama lancar. Karena sering saya dengar setiap sudah sholat kan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda. Lancar. Pada saat sudah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya lihat di jamaah teman-temanku yang kurang ngajar nak ceritai mak. Iya. Nah bilang Tommy temanku itu nurasa kami jatuh, nurasa kami tidak enak orang itu naik di mimbar, nurasa kami ini. Saya naik saya bilang wah ya Allah apa saya bilang ini ya Allah. Iya saya ini tidak dapat pendidikan agama sejak kecil yang bagus adik-adik. Ada tuh mengaji tetapi tidak bagus kodong. Tidak seperti temanku dari Parepare yang memang dibina, dididik, memang lancar luar biasa. Bahkan Tommy itu tajwid. Saya tidak ada ku tahu itu iklab, idgham biguna, bilaguna, apa kan tumahnya tidak ada. Namanya kita mengaji di kampung Ustaz. Iya. Pokoknya masadu lefan Allah. Kira-kira begitu kan? Cocok. Iya. Masadu. Apa di masadu? Ternyata itu tasdid. Iya, dalam ilmu tajdid. Baru semua aku dapat di pesantren. Akhirnya apa? Saya berdiri selama 21 menit. 21 menit berdiri tidak ada saya bilang apa-apa. Alhamdulillah, semua cairan dari badan keluar semua. Keluar keringat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berkolaborasi dengan air mata. Air badan, air ketea, ada semua di situ. Basah semua bajuku. Saya tidak tahu bikin apa-apa. Iya. Karena di mimbar itu ada bangku-bangkunya. Iya, karena saya kan agak ceper-ceper waktu sekolah. Iya, agak datulu. Hanya karena sering makan sayur di pesantren makanya tinggi. Tidak melebar ini, makanya kurus-kurus begini kasihan. Iya. Akhirnya saya jengki-jengki begini. Apa kasihan ini? Akhirnya apa? Saya menangis di atas mimbar, tidak tahu bilang apa. Aku bilang, Ustaz. Sudah bikodong Ustaz. Tidak ada aku tahu. Tiba-tiba hilang semua di situ dan saya diteriaki satu masjid. Akhirnya apa? Ustaz bilang, antum ijlis, saya dipersilakan kembali duduk. Dari ketika saya duduk di tempat dudukku, ada temanku yang capu-capu. Saya masih ingat itu temanku dari Nrekang, kodong nak capu-capu kak. Sabarku saudara. Iya, sudah dikurasakan saya. Iya. Ya. Akhirnya apa adik-adik? Saya sambil menangis tidak karuan. Bagaimana kau menangis? Tantrum kayak anak bayi menangis. Menangis kenapa? Karena barusannya pertama kali saya diteriaki banyak orang dan saya malu sekali di situ. Tapi dari situlah saya bilang saya tidak mau dikasih begini lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya apa? Waktunya makan malam di dapur umum. Tetapi pada saat orang makan saya tidak pergi makan. Saya menangis saja. Saya sholat sunnah 2 rakaat Allahu Akbar. Sudah sholat berdoa ya Allah apakah yang sebenarnya saya tugasku lahir di muka bumi ini. Iya tidak ada kemampuanku kurasa. Nah kata wajah terus orang ini. Masalahnya di keluarga ke waktu kecil berkali terus di orang tuaku. Ya tuh lingkunganku juga tidak bagus. Karena pengaruh lingkungan. Datang lagi di pesantren dikasih malu-malu jika. Akhirnya apa? Saya tidak makan dan saya ketiduran di masjid. Tidak makan karena ketiduran. Saya bangun 9:30 pergi ke asrama ganti baju yang paling baru yang saya punya. Saya ganti sarungku, saya ganti songkokku apa segala macam. Saya pergi sholat 2 rakaat, enggak tahu sholat apa namanya Ustaz. Intinya mau ke sholat, intinya jam-jam 10 enggak tahu sholat apa itu. Saya pergilah, tidak pakai sendal, saya pergi berwudu. Pada saat saya berwudu saya merasakan gemetar yang luar biasa. Pada saat saya berwudu, saya merasa ditemani oleh malaikat. Saya berwudu sendiri, baru lampunya itu kasihan WC masjid kasihan agak mapido-pido iya. Maksudnya, enggak tahu belum kapan dibayar listriknya atau apa itu kesan sekolah. Jadi agak takut-takut saya berwudu. Saya sholat lah. Allahu Akbar. Semua bacaan ku jaharkan. Iya. Biar Allahu Akbar kabira, Allahumma baik baini. Ku sebut semua. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pokoknya atau satu tidak terserah mami yang di atas. Saya sholat 2 rakaat, terus saya berdoa, itu pun berdoa lagi, saya sebut-sebut doa. Aku udah dengar orang satu masjid. Sebenarnya tidak ada orang di masjid, ada dia sendiri kak. Saya matikan lampu agar remang-remang biar romantis ketemu dengan Allah. Saya berdoa ya Allah.
Kenapa begini sekali kesan hidupku? Kenapa begini sekali kudung keluarga aku menyesal, bahkan bilang kayaknya menyesal sekali, kenapa lahir dari keluarga yang begini kudung. Sempat saya bertanya sama Allah, ya Allah kemampuanku tidak ada, sedangkan santri-santri yang lain dari Parepare, dari Makassar hebat-hebat, nah, saya juga yang tidak hebat ini, kasih tahu lalu juga kasih apa kemampuanku, nah kau tidak rugi Tuhan, kau kemampuanku kudung. Apa sebenarnya kemampuan kecerdasan yang saya punya? Matematika saya dongo, itu belem-belem tidak tahu, menghafal juga setengah-setengah. Tiba-tiba saya tiduran di masjid, bangun jam 2 salat tahajud nih orang. Ya sudahlah saya ikutlah sampai subuh dan sebagainya. Apa yang terjadi ada di tidak perlu 1 kali 24 jam Allah kabulkan saya punya doa. Apa? Ternyata karena saya mau sekali pintar ceramah, pintar pidato, akhirnya saya datanglah ke senior-senior ajari. Dan lagi malu seperti yang diperlakukan tidak seperti itu. Akhirnya saya belajar, ternyata Allah mudahkan itu cahaya pengetahuan ke kita bagi orang yang bersungguh-sungguh. Akhirnya di situ kesannya. Dan dari situlah dek, 1 bulan setelah peristiwa itu masuk bulan Ramadan dan saya pulang ke kampungku, semua masjid di desaku kuceramai semua. Itu yang luar biasanya dek. Kenapa? Manjadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Tuhan tidak suruh kita berhasil, Tuhan suruh kita berusaha kucilaka. Kira-kira begitu saja. Berjuang kau, punna setengah-setengah kau asulu kau, punna tojen-tojen kau, ewa kau. Itulah pelajaran yang saya mau cerita ketika masa saya di pesantren ada. Saya kembali ke kampung halaman, tiba-tiba Imam Desa, Rijal, iya, magai Pak Desa, kita jual umrum, kasih lihat dulu jagomu. Saya bilang, ikut tong. Sudahlah. Kepada santri kita Rijal Jamal Senela, alhamdulillah saya lancar tiba-tiba pidato, ceramah dan sebagainya karena saya belajar mati-matian. Dan gara-gara itulah yang mengantarkan saya masuk UNAS, terima beasiswa. Saya juara 1 pidato bahasa Arab tingkat provinsi. Alhamdulillah. Itulah yang mengantarkan saya. Padahal latar belakang saya tidak ada ustaz. Makanya ketika saya juara 1, yang juara 2 itu anaknya Pak Kiai terbaik di Kabupaten Kolaka waktu itu. Kiai nomor 1-nya, orang NU-nya. Tiba-tiba saya kalahkan beda 5 poin. Padahal ini anaknya Kiai. Nah, itu bukan anak Kiai. Makanya ketika saya juara saya ditanya sama Dewan Juri, nah anaknya Ustaz siapa? Nah disitulah saya malu adik-adik. Tapi saya bangga, malu tapi bangga. Saya akhirnya ketika ditanya begitu, ketika ditanya begitu dek, saya agak malu. Lalu kemudian saya ke WC, saya nangis di WC, saya bilang, kenapa saya begini sekali? Karena saya dilihat siapa latar belakangku. Karena jangan lihat saya begitu. Kenapa? Laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakulu ha. Bukan anak muda yang hebat yang selalu mengatakan ini bapakku, ini omku, ini tanteku, ini keluargaku. Tapi anak muda yang hebat yang mengatakan, nasa. Saya Rijal Jamal, the one and only. Itu baru anak muda. Saya bilang sama Dewan Juri, maafkan Kak Ustaz. Afwan jiddan Ustaz. Saya maafkan Kak Ustaz. Karena saya bukan anaknya siapa-siapa kodong. Saya terlahir dari orang biasa-biasa. Tapi saya punya kesungguhan untuk belajar agama. Akhirnya saya mewakili Departemen Agama Kabupaten, Departemen Agama Provinsi. Sertifikat itulah yang kemudian saya pakai masih lunas, diterima alhamdulillah. Karena kemampuan, karena ilmu pengetahuan. Ada yang sini orang tuanya tidak jelas siapa bapakmu, siapa mamamu, bukan kepala desa, bukan bupati bapakmu, bukan kepala dinas, bukan peta, bukan puang, bukan tentara, bukan karain. Itulah privilege yang dikasih sama Allah supaya belajar sungguh-sungguh, supaya kita sungguh-sungguh belajar keluar dari pesantren ini, harumkan nama baik Haki bahwa Anda bangga menjadi alumni dari Madrasah Hifzil Quran. Insyaallah. Itu yang menjadi catatan yang saya mau sampaikan kepada kita. Oke, kita salawat dulu mungkin Ustaz Di. Salatu mullah, lebih keras. Ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibi. Satu kali lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Adik-adikku sekalian, hari ini suratan takdir Allah mengantarkan mempertemukan kita di tempat ini. Dan tidak ada satupun takdir yang tidak sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Adik-adik, saya bangga sekali ketemu dengan kita semua. Saya minta kepada bagian-bagian akhir ini sebelum mungkin ada tanya jawab Ustaz. Saya ingin sampaikan kepada kita. Pertama, adik-adik santri dan santriwati, punyalah mimpi, bermimpilah, punyalah mimpi. Keluar dari ruangan ini, dari masjid ini, apalagi setelah keluar dari pesantren ini nanti, punyalah mimpi adik-adikku sekalian. Dan mimpi itu Anda fokus 1-2 mimpi saja atau paling banyak 3 mimpi, dan Anda sudah punya mimpi, Anda fokus pada mimpi itu. Kak, saya penghafal Quran, saya hafiz, saya penghafal Quran, tapi saya juga mau menjadi bupati, saya mau menjadi kepala desa, saya mau menjadi konglomerat, menjadi konten kreator, menjadi pengusaha, saya mau ahli IT Kak, saya mau menjadi ahli sains. Saya mau menjadi apoteker Kak, tapi pastikan karaktermu sebagai penghafal Quran jangan pernah lepas, karena tantangan begitu besar inilah. Punya mimpi, dan yang kedua adalah wajib Anda fokus pada mimpi itu. Setelah Anda fokus pada mimpi itu yang harus lakukan dengan persisten. Apa itu persisten? Kecepatan. Hari ini bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, yang pintar mengalahkan yang bodoh, tetapi yang lambat akan dikalahkan sama orang yang persisten, yang cepat. Lakukan dengan kecepatan. Apakah cukup sampai di situ Kak Rijal? Tidak. Ciri khasnya orang Bugis Bone, orang Sulawesi Selatan punya ciri khas yang namanya endurance, punya daya tahan. Ketika Anda ditempa, jatuh 2 kali, bangkit 3 kali, dihina, dicaci, dimaki,
Anda bangkit terus, itu namanya daya tahan. Tidak ada ketangguhan bagi seorang santri dan santriwati kalau dia tidak memiliki daya tahan. Dan itu ditempa di pondok pesantren. Bedanya anak-anak santri dengan anak-anak sekolah di luar, di sekolah umum, di daya tahannya. Betul? Di daya tahannya. Mereka kuat, mentalnya tahan banting, pengetahuannya insya Allah. Dan setelah Anda memiliki daya tahan, ketangguhan, miliki yang terakhir. Apa adek? Adaptasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat. Kakak Rizal seandainya tidak beradaptasi dengan perkembangan, maka saya cuma menjadi nama saja, Muhammad Rizal Jamal, sekedar alumni saja, tapi belum tentu memberikan kebermanfaatan. Allah kirimkan sebuah kemampuan, bagaimana kita peka dalam teknologi dan digitalisasi, saya pelajari, dan sekayanya ini sebagai sarana saya beribadah, cari pahala, mudah-mudahan punya manfaat melalui konten create. Dan alhamdulillah hari ini Allah takdirkan saya bertemu dengan calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Kemudian ada sesi diskusi, maafkan kadek kalau ada salah kata. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertepuk tangan untuk Kakanda Rizal Jamal. Ya, sangat luar biasa. Sedikit banyak saya mengambil kesimpulan bahwa kita belajar untuk menjadi versi bukan mengandalkan orang lain, keluarga, karena laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Bukanlah seorang pemuda yang berkata ini bapakku, ini keluargaku, akan tetapi seorang pemuda yang betul-betul pemuda adalah yang mengatakan inilah saya. Kemudian sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dari peserta dan Ustaz tanya. Ya, kami persilakan. Cek satu. Cek. Cek satu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi pola pikir yang mengatakan bahwa untuk apa kuliah kalau ujung-ujungnya pengangguran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwira Siti dari Goa. Kak, pertanyaan saya karena saking cepatnya persaingan di dunia luar, mulai dari persaingan di dunia kerja, di kampus ataupun di bisnis dan lain-lain, apa skill yang wajib kita asah dari sekarang, terutama kami ini yang masih usia belasan, yang wajib kita asah dari sekarang, skill yang wajib kita miliki di dunia luar, kami yang muda-muda, supaya bisa bersaing dengan orang luar, terutama kami yang sekarang ada di pesantren. Mungkin itu pertanyaannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, dua pertanyaan yang luar biasa tadi. Terima kasih banyak adik-adik. Pertanyaannya sebenarnya general, cukup umum pertanyaan. Mana tadi yang santriwati? Siapa nama tak? Maya, Masya Allah. Maya kelas berapa? Kelas 10 Maya. Buah semangka, buah mangga. Buah diambil di pinggir kali. Tidak kusangka, tidak kuduga, adik Maya cantik sekali. Adakah? Jangan 200 ya. Adik Maya ya. Bagaimana kemudian kita menanamkan mindset, pola pikir yang selama ini kita selalu dengar di luar, buat apa kuliah kalau ujung-ujungnya pengangguran dan sebagainya. Saya 50% sependapat dengan pemikiran itu, 50% juga tidak sependapat. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin jelaskan dulu kepada kita semua. Kenapa adik Maya bertanya tentang mindset, pola pikir, cara berpikir? Karena kalau kita mau berubah dulu cara berpikir tak. Tadi aku jelaskan bagaimana transformasi kakak Rizal yang sebelum di kampung, yang dari kampung, yang kemudian masuk pesantren dan setelah pesantren. Semuanya itu bisa berubah deh, karena saya rubah pola pikirku, saya rubah cara berpikirku. Dan yang paling penting karena aku ini orang tua aku, batinnya dia menjual apa-apa, berusaha, berkorban untuk kemudian kasih lanjut saya sekolah.
Makanya saya cari waktu itu sekolah pesantren 6 tahun, tapi uangnya orang tua hanya cukup untuk 3 tahun. Makanya disuruh pulang. Dan disitulah saya rubah pola pikirku. Kalau saya tidak manfaatkan kembali kesempatan yang ada ini, maka saya akan sia-sia. Saya bilang sama bapakku, mamaku, harus kembali ke Makassar lagi. Tidak mau tinggal di kampung, mau ke Makassar lagi. Dan kalau pulang tak bisa menjadi orang yang sesuai yang kita harapkan. Oleh karena itu adik-adik pola pikir pertama harus dirubah. Coba adik-adik kalau buka Facebook, apa yang pertama muncul? Ada tulisan di Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Pendiri Facebook mau bilang, ya betul tak? Mark Zuckerberg, ya orang terkaya ketiga sekarang di dunia, itu yang pendiri Facebook mau bilang, kalau mau kau berubah, rubah dulu pola pikirmu. Kalau pola pikir tidak berubah, tidak bisa kita berubah. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada rubah, Allah tidak bisa rubah nasib suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang mau berubah. Dan itu pesannya bahwa tanda-tandanya berarti dimulai dari pikir, pola pikir, cara berpikir. Nah, sekarang masuk ke konteks pertanyaannya. Ketika ada pemikiran seperti itu, adik-adik, makanya penting bagi kita untuk memastikan sekali lagi ada 3 kata kunci. Terima kasih adik Maya untuk melawan pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa ada pikiran seperti itu? Karena memang ada contohnya, ada buktinya, lihat. Nah, 3 kata kunci mudah-mudahan bisa menjadi oleh Kak Rijal kepada adik Maya dan seluruh santri-santri, santri dan santriwati yang diwakili pertanyaannya oleh adik Maya. Yang pertama itu adalah wajib Anda punya niat. Apa yang pertama? Niat. Niatnya adik-adik masuk di pesantren ini apakah sebenarnya? Kenapa niat itu perlu diperbaiki? Karena dialah yang menjadi bahan bakar untuk bertahan sampai ke tujuan. Coba bayangkan, bagus ban motor tak, bagus kaca spionnya, bagus mulus bodinya, tapi tidak ada bensinnya, bisa jalan? Tidak. Niatlah yang menjadi bahan bakar untuk kemudian kita pastikan bahwa tujuan kita jelas. Makanya kenapa adik-adik anak-anak sekarang jangan pernah ragu dan takut untuk bermimpi. Kenapa? Karena mimpi yang menjadi sumber motivasi agar supaya kita dikuatkan niatnya. Jadi niat dan mimpi harus sinkron. Ini yang jadi catatan penting buat adik supaya apa nih? Coba tanya lagi niat tak? Sekolah di sini apa? Mungkin jadi apa sebenarnya? Ya toh? Tanya orang tua tak, apa niatnya orang tua tak kasih sekolah di sini? Dengar coba niatnya orang tua tak, baru kasih sinkron, kasih cocok dengan niatnya adik-adik di sini. Nah itu yang pertama, niat. Adik-adik, banyak orang punya niat baik, tapi niat baik tidak cukup. Butuh yang kedua, kata kunci yang kedua. Kata kunci yang pertama tadi apa? Niat. Kata kunci yang kedua adalah kemampuan. Biar niat baik, baik sekali ingin peduli kok, tapi tidak ada keterampilan, tidak ada kemampuan, tidak bisa. Kemampuan itu diasah di sekolah. Kemampuan itu diasah di pesantren. Kenapa? Nelson Mandela pernah bilang, senjata paling pamungkas, senjata paling mematikan untuk merubah keadaan adalah melalui pendidikan. Makanya adik-adik beruntung karena masih banyak adik-adik kita kalau di jalan tidak mau sekolah seperti adik-adik ini, tapi tidak punya ruang untuk sekolah. Makanya bersyukur adik Maya hadir di pesantren ini. Punya niat, punya kemampuan, latih kemampuannya, cari. Ketahuan tadi itu bagaimana saya mencari kemampuanku. Karena ada titik terendah dulu baru kemudian saya bangkit. Pernah jatuh, diketawai, diceritai, dihina-hina, dihujat-hujat, bangkit. Makanya sekarang saya menjadi content creator, apalagi Rijal ini punya hajat politik di tahun depan, dihujat, dimaki-maki, dicaci-maki, dikata-katai. Tidak bisa menjatuhkan mentalku. Karena apa? Tamat pesantren. Iya, sebenarnya saya bukan anak pesantren. Kalau ada komen-komen jelek, apalagi sampai yang body shaming, yang cerita fisik tak hina-hina karena fisik tak jelek dan sebagainya, ayo mungkin saya balas, saya lawan dan habis waktuku berkomen-komen di situ. Kan begitu deh. Makanya dengan punya kemampuan itulah cara untuk kemudian menutup mulutnya yang menghinamu karena kau belum punya apa-apa. Hari ini Maya belum bisa ditebak aku akan jadi apa deh. Tapi pastikan 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, pastikan mungkin jadi apa dan mungkin berkontribusi apa nanti untuk di Kabupaten Bone, untuk di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia. Itu. Ketiga, kata kunci yang ketiga. Pertama tadi niat, kedua kemampuan, dan ini yang paling penting. Biar ada niatmu, biar ada kemampuanmu, tapi kalau tidak ada yang ketiga tidak bisa. Apa itu? Kesempatan. Opportunity, kesempatan. Kesempatan ini penting. Kesempatan itu cuma 2 adik Maya. Kita dikasihkan kesempatan dan kita ciptakan kesempatan. Kalau kita tidak dapat kesempatannya, tidak dikasih kesempatan, perbaiki skill, perbaiki kompetensi, kemudian ciptakan kesempatan itu sendiri. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada yang memperhatikan dirimu selain dirimu, dek. Sekarang perlu saatnya sama-sama. Dengan cara itulah pola pikir yang awalnya kita terpengaruh buat apa kuliah, karena ujung-ujungnya pengangguran. Adik, kakak Rijal hanya bisa berdiri di sini karena sekolah. Seandainya saya tidak sekolah, saya tidak seberani ini bicara di depan tak semua. Alhamdulillah, gubernur, menteri, bahkan presiden sudah pernah saya hadapi semua. Bahkan 2016 saya mewakili Indonesia dalam ajang International Pantun Festival di Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa? Karena sekolah, karena kuliah, karena pendidikan kamu. Mungkin andalkan, sekarang saya mau tanya Ki, kalau kita mau cari kekayaan, berapa sih yang dikatakan orang sehingga berapa harus kita punya bola kaki kaya? Tidak ada yang kaya sini Nabi Sulaiman, tidak ada. Ya tuh, yang perlu kita lakukan adalah cari ilmunya, cari pengetahuannya. Itu prinsipnya orang Bugis. Dan gara-gara pengetahuan, alhamdulillah, maka benar yang dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Cari ilmu banyak-banyak, insya Allah akan derajat. Mudah-mudahan ya, luar biasa. Terakhir siapa namanya? Wira dari Goa. Wih, harapan. Iya. Iya. Kak Wira, tadi bicara soal apa sih yang sebenarnya harus saya siapkan kan tadi untuk kemudian menjawab tantangan yang begitu cepat sekali berubah. Apa yang perlu kita lakukan? Saya punya resep cuma 3K. Berapakah? 3K. Nah, ini tadi kalau tadi itu 3 kata kunci ini 3K. Pertama, tidak ada jalan lain Kakak Wira, wajib kita punya kompetensi. Apa yang membedakan Wira sama siapa teman di sebelah? Hakim. Apa yang membedakan Wira sama Hakim? Kan sama-sama gagah. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kompetensinya berbeda. Mungkin satu jago main futsal, Hakim mungkin jago bulu tangkis. Ya kan begitu. Wira jago bahasa Arab, mungkin yang Hakim jago menghafal Quran. Mungkin begitu. Itulah kompetensi. Kompetensi penting kita miliki, ada itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Banyak konten kreator, perasaan Ustaz banyak pembicara yang bisa kita undang Ustaz. Tapi kenapa Rijal? Karena Rijal terklasifikasi kompetensinya. Beda dengan yang lain. Ada jago mungkin di bidang begini, tapi ada teman-temanku juga jago di bidang lain. Nah itulah penting kita punya yang namanya kompetensi. Nah yang kedua adalah jangan sekarang jago sendiri.
Tapi wajib punya yang kedua, yaitu namanya kolaborasi, kerjasama. Hari ini Rijal Jamal dan M Haki kolaborasi, kerjasama. Apa yang baik dari saya kasih Ki, apa yang baik dari pesantren ini kita kasih Kak. Minimal sekali kita doakan, minimal sekali saya punya pengalaman dan izinkan saya cerita kepada masyarakat dan jamaah yang ada di medsos. Kan begitu ceritanya, makanya kolaborasi. Karena kenapa? Kalau kolaborasi Ki, enak sekali. Kalau Anda mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, jalan sama-sama. Yang itu perjalanan. Kita jalan aja. Yang ketiga, ini yang paling penting. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah koneksi. Keluar dari pesantren ini, bahkan kalau perlu sejak mondok begini, jangan pernah persempit ruang komunikasi, jangan pernah persempit ruang gerak untuk bersosialisasi, berteman, bersilaturahmi. Kakak Rijal tidak banyak uangnya, tapi rata-rata temanku banyak uangnya, alhamdulillah. Kira-kira begitu, kenapa? Karena punya Kak koneksi. Setiap saya ke kabupaten manapun, alhamdulillah hampir tidak berlaku uangku deh. Masuk di penjual bakso, ternyata penjual baksonya selalu nonton podcastku. Wih, Kakak Rijal selalu nonton podcastku, dalam hatiku, abang so ini, abang lagi. Kita keluar lagi ini. Iya, masuk di warung coto, nggak kenal lagi salah satu orang yang makan coto. Wih, Kakak Rijal tak kelihatan, dalam hatiku, amal lagi ketupat ini. Alhamdulillah, karena selalu punya koneksi. Makanya jangan pernah tutup ruang. Dan ini yang saya pesankan bukan hanya kepada santri tapi kepada pembina. Jangan pernah tutup ruang untuk kemudian buat komunikasi dengan berbagai bidang dan berbagai stakeholder di luar pondok pesantren. Karena itu yang nanti akan mempercepat kita punya jaringan koneksi bisa lebih luas, akhirnya ada bermanfaatan. Saya ambil contoh, handphone Pak, handphone. Misalnya handphonenya Pak Ustadz, handphonenya adalah Samsung, iPhone atau apapun itu. Saya handphonenya itu handphone, tapi kalau tidak ada jaringannya bisa dipakai? Tidak ada sinyalnya, bisa dipakai? Sama manusia. Saya hebat-hebatnya Anda menghafal Quran, tidak ada sinyalnya, tidak ada jaringannya, sehingga mati tidak bersaing di masa-masa yang akan datang. Makanya koneksi, dan salah satu cara untuk mendapat koneksi beradaptasi. Siapa yang beradaptasi maka dia akan berkembang. Siapa yang menolak kemajuan dan perkembangan dan menolak adaptasi maka siap-siap Anda punah. Dan itu yang menjadi catatan penting buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, selanjutnya kami minta closing statement dari Kakanda Rijal Jamal. Baik, boleh berikan aplaus dulu buat kita semua. Masya Allah. Adik-adikku sekalian, adik-adik, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua. Kalau boleh saya ditanya, apa keinginanmu Jal? Yang paling kau harap sekarang ini? Saya mau bilang sama kita, mau sekali lagi tinggal di pesantren, mau sekali lagi mondok, mau sekali lagi antri di dapur ambil nasi, mau sekali tidur dengan anak-anak santri, mau berdoa sama, mau belajar sama-sama. Karena masa itulah yang mengantarkan sosok pribadi saya yang orang biasa, bukan anaknya siapa-siapa, yang alhamdulillah hari ini Allah angkat derajat melalui pengetahuan. Adik-adikku, coba perhatikan orang tua yang mungkin masih lengkap, orang tuanya bersyukur karena masih mau mengirimkan doa terbaik, memberikan kesempatan kepada anaknya untuk sekolah di pesantren dan di sekolah ini. Buat adik-adik yang satu malam orang tuanya seperti Kakak Rijal, bapakku sudah meninggal, hanya ilmu pengetahuan yang bisa kita kirimkan kepada alam kuburnya, entah ke bapak atau mama. Buat adik-adikku yang sudah tidak apa, tanya, pantang keluar dari pondok ini deh, kalau kau tidak mengharumkan nama baikmu, nama keluargamu, nama daerah dan nama bangsa. Jumlah kita banyak, jumlah kita sekarang banyak. Di 2045 saya mau melihat adik-adik yang menjadi pemimpin di Kabupaten Bone. Adik-adik yang mengatur negara bangsa ini. Mereka-mereka yang paham agama, mereka-mereka yang punya pengetahuan. Dan itu wajib kita rebut adik-adikku sekalian. Allah cuma minta kita berusaha, ikhtiar, berjuang, bersungguh-sungguh. Soal hasil, Allah punya urusan. Adik-adikku sekalian, di pondok pesantren yang mulia ini dan berkah ini insyaallah. Saya melihat wajah-wajahmu semua adalah wajah-wajah yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Pastikan adik-adikku sekalian keluar dari ma'had ini, dari pesantren ini, satu tekad yang kita bawa. Ya Allah, berikan saya kesuksesan dunia dan akhirat, amin. Berikan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat, amin. Menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak banyak Kakak Rijal bisa kasih ke sekarang, karena saya juga belum bisa siapa-siapa. Tapi satu yang pasti, segala kemampuan, pikiran, kreasi, inovasi akan kita berikan persembahan terbaik buat umat ini. Adik-adik, selamat berjuang, selamat bertugas, selamat berproses di pondok pesantren yang hak ini. Insyaallah, ridha bersama kita. Maaf Kakak Rijal, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup, sebelumnya Kak Rijal, Pak Dr. Akmal, kami sampaikan salam dari pimpinan. Jadi beliau sudah sebenarnya konfirmasi ke saya mau ikut hadir juga, tapi sekarang sedang mempersiapkan untuk menjemput kita ke jam dengan. Mudah-mudahan berkesempatan habis ini kita dekat dari sini, ada lokasi pesantren juga di pinggir laut. Ya, anak-anakku semua, ini sebagai tambahan informasi ya, supaya kita mendoakan Kakanda Rijal. Selain beliau ini sebagai konten kreator, saat ini beliau juga ingin memberikan kontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Jadi beliau juga sementara berusaha juga untuk bisa lolos ke DPRD provinsi. Ya, dan punya buat alasannya apa ya? Alasannya kita doakan. Ya, alhamdulillah Kak Rijal ini santri kita sudah tersebar di Sulawesi Selatan. Coba misalkan yang berasal dari Makassar, Loak, Kalimantan Selatan ini. Ya, ini belum banyak santri barunya juga. Ya, ini informasi saja. Jadi semuanya kita ini juga bisa memberi motivasi untuk anak-anakku semua. Coba lihat alumni pesantren yang satunya sudah jadi dosen di salah satu perguruan tinggi universitas ya di Sinjai, Mas Dokter. Yang satu lagi alumni pesantren juga dan sudah menjadi salah satu konten kreator di Sulawesi Selatan. Ini namanya. Terima kasih kami walau kita di pesantren jauh di pelosok desa, kita berusaha mendatangkan orang-orang terbaik di Sulawesi Selatan. Kemarin juga alhamdulillah kami juga sudah datangkan salah seorang motivator juga. Semoga anak-anakku ke depan bisa bermimpi seperti pemateri-pemateri yang sudah kita hadirkan ini. Jadi sekali lagi mohon doanya semuanya untuk Kakanda Rijal dimudahkan proses pencalonannya, bukan hanya dimudahkan, insyaallah terpilih, amin. Insyaallah terpilih, amin. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Kak Rijal waktu selain kita bisa makan siang bersama dengan pimpinan di rumah di Beliau, juga di pinggir laut. Ya, silakan Kak Sulaiman mudah-mudahan saya. Saja Kak semuanya. Ada dua Kak Sulaiman, satu ini Kak Sulaiman juga. Ya, sapinya Kak Syarif. Ya, terima kasih. Hadirin yang sangat berbahagia, bagi yang bertepatan kita semua kehidupan pemerintah yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi penyerahan materi Pimpinan Al-Quran yang akan diuji oleh Bunda Ustazah Dai Tri Lestari. Kepada kedua mereka.